Oke, baiklah. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, komen dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi renungan-renungan dari saya. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan tema renungan saya adalah Ini Aku, Utuslah Aku. Mari kita buka Alkitab kita bersama, kita temukan di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Ya, kita baca dan Bapak Ibu boleh buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Tuhan. Ini adalah uh, firman Tuhan yang ditulis oleh seorang nabi. Lalu kemudian dia mendengar suara Tuhan, dan Tuhan berkata kepada dia, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka dia menjawab, ini aku, utuslah aku. Biasanya ketika ada pertanyaan ini kepada kita, kita melemparkan pertanyaan kepada orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mau diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika ada orang yang mau diutus Tuhan, tentu Tuhan itu punya maksud untuk suatu bangsa, the nation, suatu tujuan, ya. Mungkin bangsa tersebut itu akan dipulihkan atau direstorasi oleh Tuhan, atau mungkin Tuhan punya maksud kepada bangsa tersebut. Contoh ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe atau di kota Niniwe, maka dia tidak meresponi. Kalaupun dia meresponi, respon yang uh, tentu menolak, ya, tentu menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan dia tidak mau pergi. Nah, tentu ini punya tujuan. Firman Tuhan itu punya tujuan untuk suatu bangsa, untuk mungkin akan diingatkan kepada bangsa tersebut bahwa mereka harus berbalik atau bertobat. Nah, demikian juga dengan kitab Yesaya ini. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Yesaya. Dia mendengar suara Tuhan dan Tuhan berkata kepada dia bahwa siapakah yang akan Tuhan utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Maka dia langsung merespon. Dia bilang, ini aku, utuslah aku. Nah, ini adalah suatu ungkapan yang biasanya tidak semua orang menerima, tidak semua orang menjawab seperti yang dijawab oleh Yesaya. Nah, kalau kita perhatikan, sama juga dengan nabi-nabi yang lain, dipakai Tuhan untuk suatu hal yang mulia. Tentu ini ada beberapa cara agar supaya kita dapat berkata, ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia. Bukan ini aku, utuslah mereka. Bukan seperti itu. Tapi ini aku, Tuhan, utuslah aku. Kemanapun Tuhan mau kita pergi dan berada, Tuhan utus aku. Tentu kalau Tuhan sudah utus kita, kita harus tahu bahwa apa-apa saja yang harus kita persiapkan, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Nah, cara agar kita dapat berkata, ini aku, utuslah aku. Ya, cara yang pertama, ya, agar supaya kita dapat berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Nah, cara pertama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Karena ada mungkin orang yang mau diutus, tetapi dia nggak tahu caranya seperti apa. Tentu, dia harus mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus. Kalau dalam kitab Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayat 2, di situ firman Tuhan berkata bahwa karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini kalau kita lihat, di sini ada kata mengacu kepada ibadah. Nah, tentu ini juga ada korelasi dengan
kehidupan seseorang. Ya, karena firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nah, jadi seorang penulis Roma, dalam penulis kitab Roma ini ingin menasihatkan kamu. Kamu di sini itu bisa berindikasi kepada beberapa orang, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, dalam beberapa orang ini harus punya respon yang sama. Seperti ketika Tuhan mengajak untuk siapakah yang akan aku utus, maka dia harus berkata, ya inilah aku, utuslah aku. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, kalau kita lihat, ya, cara agar supaya kita dapat berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, kita fondasinya itu harus jelas. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Bagaimana mungkin kita dapat berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, sedangkan kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Kita masih cemar, kita masih jauh dari Tuhan, kita masih merasa bahwa kita belum dipulihkan. Nah, ini kan kalau kita contoh mau melayani seperti itu, lalu kemudian ada intimidasi, lalu kemudian ada hal-hal yang membuat kita nggak layak lagi untuk mengikuti Tuhan. Bagaimana mungkin kita katakan, ini aku, utuslah aku? Kan tidak mungkin seperti itu. Artinya kita harus mempersembahkan dulu tubuh kita. Di dalam tubuh ada apa? Di dalam tubuh ada sel-sel. Di dalam tubuh itu ada objek, ada komponen-komponen lain. Di dalam tubuh itu ada hal-hal yang lain, ya. Seperti tubuh itu juga bagian dari tubuh adalah apa? Bagian dari tubuh ini ada tangan, ada juga kaki. Jadi anatomi tubuh, ya, kehidupan seseorang. Ya, jadi ketika berbicara tentang tubuh berarti berbicara tentang beberapa objek tertentu, ya, seperti mata, seperti juga ada kepala, ada juga tangan, ya, ada juga kaki, kita perlu melangkah. Nah, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Inilah, ya, eksistensi kita lah yang kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Karena pada dasarnya kalau orang itu mau melayani Tuhan, tentu, ya, dia harus jelas, ya, mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu berada dan melihat video ini, saya percaya Bapak Ibu itu sedang mempersembahkan tubuh yang kudus, ya, mempersembahkan kepada Tuhan yang kudus, yang terbaik dan yang luar biasa. Nggak mungkin kita mempersembahkan tubuh orang lain seperti itu, lalu kita korbankan orang lain dan kita nggak mau pergi untuk Tuhan. Tidak seperti itu. Atau Tuhan suruh orang tuanya pergi untuk diutus. Nah, ternyata dia utus anaknya atau seperti apa. Nah, ketika berbicara tentang diutus, ada seseorang yang harus pergi. Nah, jadi berbicara tentang diutus itu mungkin bisa dalam bentuk tunggal, bisa dalam bentuk jamak, bisa seseorang, bisa dalam bentuk orang-orang banyak, ya, yang diutus Tuhan untuk suatu hal yang mulia. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin kita akan melakukan hal-hal yang berkenan kalau kita belum mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, bahkan kalau kita perhatikan tujuan Tuhan yang termulia dalam hidup kita, bagaimana mungkin itu akan berkenan kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh, ya, berikan kepada Tuhan. Bahkan terkait dengan ibadah adalah ibadah yang sejati adalah ketika itu kita persembahkan dengan tubuh yang kudus, ya, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Nah, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus atau kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Firman Tuhan katakan, karena Tuhan kudus, maka kita juga harus kudus. Jadi kita perlu persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Cara yang kedua, agar supaya kita dapat berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, cara yang kedua adalah milikilah jiwa yang haus. Nah, kalau kita perhatikan dan lihat di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai seterusnya, dikatakan firman Tuhan begini, atau dalam kitab puisi, ya, kitab puisi itu kitab Mazmur. Lalu kemudian juga firman Tuhan katakan, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilahkah aku boleh datang melihat Allah? Jadi Bani Korah ini mengacu pada kekudusan Tuhan. Nah, untuk mereka
punya kerinduan bertemu Allah, maka mereka itu harus memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan. Yaitu ketika mereka akan pergi di suatu tempat, mereka akan melangkah, mereka akan melewati suatu lembah atau mereka melewati suatu tempat. Nah, mereka harus memiliki jiwa yang haus akan Tuhan, sehingga mereka dapat melewatinya dengan mudah. Mereka dapat melewatinya dengan baik dan sempurna. Kenapa? Karena mereka memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan. Jadi milikilah jiwa yang haus kepada Tuhan, agar supaya kita dapat berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan, gitu. Kalau kita memiliki jiwa yang haus, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan itu pasti akan dikenankan Tuhan. Segala sesuatu dalam kaitan, dalam perspektif, dalam ruang lingkup bahwa itu berkenan kepada Tuhan. Nah, sehingga kita memiliki jiwa yang haus. Kalau orang memiliki jiwa yang haus, ya kemanapun dia pergi dan berada. Bahkan kalau kita lihat suatu historis dari Bani Korah, ya pada waktu mereka melewati suatu lembah. Nah, itu adalah sebuah tantangan yang besar, ya, di mana di situ adalah lembah yang agak sulit dilewati oleh orang-orang tertentu, dan bahkan orang-orang pada umumnya, ya, mereka agak sulit melakukan perjalanan tersebut. Bahkan mereka stuck sampai di situ. Tetapi Bani Korah punya pengharapan, punya kepercayaan bahwa jika mereka memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan, maka mereka akan dengan mudah melewati lembah tersebut. Karena kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita punya lembah masing-masing. Kita punya persoalan atau punya masalah tersendiri. Nah, keluarga A tidak mungkin punya masalah dengan keluarga B yang sama. Tentu punya masalah yang berbeda. Intinya, mereka punya persoalan, mereka punya challenge, punya suatu polemik, ya mungkin saja itu ada yang mungkin hal yang kecil atau masalah yang kecil, lalu kemudian dia menjadi besar, ataupun dia masalah yang besar lalu kemudian dia berusaha menjadikan masalah itu menjadi kecil. Tetapi pada intinya dia harus memiliki jiwa yang haus. Orang kalau mau diutus Tuhan tapi tidak memiliki jiwa yang haus, maka dia akan gagal. Dia akan merasa bahwa Tuhan tidak sertai dia. Tapi kalau dia memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan, sekalipun seolah-olah seakan-akan Tuhan meninggalkan dia akan terus mencari Tuhan. Dia akan terus mendapatkan perkenanan Tuhan. Dengan dia tidak mudah menyerah, dengan rohnya selalu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah, lalu kemudian cara yang ketiga, agar supaya kita dapat berkata bahwa ini aku, utuslah aku, maka kalau kita lihat cara yang ketiga adalah kita harus memiliki pikiran Kristus. Nah, ini yang harus menjadi landasan iman orang percaya. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka kita akan berkata, Tuhan, kemanapun engkau pergi dan berada, bahkan memperkenankan aku untuk ikut dengan engkau, aku akan ikut. Nah, kenapa? Karena kita memiliki pikiran Kristus. Kalau dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5-11, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau kita perhatikan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang katanya konon kita itu pengikut Kristus, kita itu mau diutus, tapi seharusnya kita perlu menyadari bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus ini sangat-sangat menolong kita. Untuk apa? Untuk kita dapat berkata, ini aku, utuslah aku. Karena ketika kita ada di suatu tempat, pasti akan ada tantangan. Ketika kita diluaskan Tuhan, tinggal di suatu tempat dan di situ Tuhan punya maksud, maka
ada tantangan. Kalaupun ada tantangan, kita ternyata bersyukur dan sadar, dan ternyata Tuhan, kalau Tuhan utus aku ada di tempat ini, ternyata Tuhan punya maksud untuk hal yang mulia. Berarti ketika Tuhan utus saya di tempat ini, saya harus menjadi berkat. Ketika Tuhan utus saya di tempat ini, berarti saya harus menjadi orang yang spesial. Berarti saya harus benar-benar lebih sungguh lagi berharap dan percaya kepada Tuhan. Tentu tidak mudah, tentu tidak gampang. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, ada tantangan-tantangan tertentu. Kita harus meninggalkan manusia lama kita harus menanggalkan uh, kita harus menanggalkan semua yang jahat, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tinggalkan itu. Kenapa? Karena kita ingin mengenakan pikiran Kristus. Nah, kalau kita sudah mengenakan pikiran Kristus, tentu ini adalah hal yang luar biasa, yang mungkin saja orang lain tidak memiliki atau tidak mengenakan pikiran Kristus. Tetapi doa saya untuk Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan saya percaya bahwa kita sanggup memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita ingin agar supaya Tuhan terus dimulaikan dalam hidup kita. Firman Tuhan kata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya bukan hanya pikiran dan perasaan ya, tetapi juga seluruh kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu. Di dalam hidup, berbicara tentang hidup, berarti berbicara tentang dalam hidup kita. Our life, dalam kehidupan kita itu, kita itu harus benar-benar menaruh perasaan, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa kita perlu memahami hal ini? Karena Yesus itu dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia nggak mempertahankan dirinya sebagai Allah. Dia nggak mempertahankan dirinya sebagai Tuhan. Dia nggak mempertahankan bahwa kalau dia punya sorga, kalau dia punya kekuasaan, dia mempertahankannya. Dia tidak mempertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tetapi itulah Tuhan. Dia dengan rendahnya dia datang ke dalam dunia ini agar supaya banyak jiwa datang diselamatkan oleh Tuhan. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak mengambil rupa seorang bos. Dia tidak mengambil rupa seorang pemimpin yang perkasa. Dia tidak mengambil rupa seorang pemimpin yang dalam kepemimpinannya dia harus benar-benar kalau itu harus dilakukan, itu harus dilakukan. Tidak, tetapi dia memberikan hak bebas untuk orang-orang mempercayai dia. Sedangkan dia saja pun dikhianati, tetapi toh dia tidak langsung mengutuk, dia tidak langsung mengata-ngatai, tetapi dia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia menjadi sama dengan manusia dimanapun berada. Dia menjadi sama dengan kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak hanya taat hukum Taurat, dia tidak hanya taat mekanisme-mekanisme itu. Dia tidak hanya taat ya kepada Bapa, tetapi sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, name above all name. Jadi namanya itu nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, lalu mengapa Tuhan mau mengutus kita? Bukankah dia dapat melakukan tanpa kita? Bukankah dia bisa melakukan segala-galanya? Mengapa Tuhan mau nih mengutus kita sebagai orang yang mau diutus? Bukankah kalau kita perhatikan kan Tuhan itu omnipresent, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha segala-galanya. Dia sanggup melakukan hal yang mustahil, hal yang bagi dia tidak ada yang mustahil, tapi bagi kita itu mustahil. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi kenapa dia tidak melakukan sendirian? Kenapa dia tidak melakukan tanpa kita? Nah, itu berarti dia menghargai kita sebagai alatnya. Dia mengutus kita, ya. Nah, itu mengapa Tuhan mau mengutus kita? Menjadi perenungan, suatu refleksi dalam hidup kita bahwa mengapa sih Tuhan itu mau mengutus kita? Kenapa Tuhan tidak ambil malaikat? Kenapa Tuhan tidak menyuruh malaikat? Mengapa harus ada manusia yang harus diutus?
Nah, karena kita adalah bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Dia bentuk kita sedemikian rupa seperti bejana, tanah liat. Dia bentuk kita, ya. Dia bentuk dengan seindah mungkin. Dia jadikan kita dulu indah, baru kita jadikan orang lain indah. Dia bentuk kita dulu, baru kita bentuk orang lain, ya. Kenapa? Karena dia ingin agar supaya kita itu indah di pandangan dia. Jadi dia tidak melakukannya dengan sendirian, tetapi dia harus bekerja sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk supaya tujuan termulia itu tercapai. Karena kita adalah bejana yang sudah dibentuk. Dia bentuk kita, ya. Kenapa pada waktu Niniwe harus diberitakan firman Tuhan kepada mereka? Kenapa Tuhan gak langsung turun, langsung menghukum mereka, langsung menghabisi mereka semua? Kenapa? Kenapa Tuhan harus pakai Yunus dulu? Kan bisa saja Tuhan melakukan hal itu. Tapi kenapa dia lakukan ini? Agar supaya manusia tahu bahwa kita ini bejana yang sudah dibentuk, dan mereka tahu bahwa melalui bejana yang sudah dibentuk ini, orang lain juga akan dibentuk bersama, dan orang lain akan merasa mereka itu berharga di mata Tuhan. Nah, kemudian mengapa Tuhan mau mengutus kita? Karena kita adalah manusia yang segambar dengan Dia. Kita perlu menyadari bahwa kita ini manusia yang segambar dengan Dia. Kita ini spesial, kita ini istimewa. Makanya Dia nggak mengutus malaikat selalu untuk suatu tempat. Karena memang kalau di Gideon, ya, pada waktu di kitab Hakim-Hakim seperti itu, yang diutus Tuhan adalah malaikat yang diutus Tuhan. Kemudian di suatu peristiwa-peristiwa yang lain juga yang Tuhan utus itu adalah malaikat. Tetapi ada dalam pandangan tertentu, dalam peristiwa tertentu, Tuhan juga mengutus seseorang, bahkan seorang nabi, seorang hamba Tuhan, siapapun, untuk, ya, diutus agar supaya mereka tahu itu bahwa mereka itu manusia yang segambar dengan Dia. Lalu kemudian, mengapa Tuhan mau mengutus kita? Karena kita adalah orang yang diperjuangkan. Ya, kita harus pahami bersama bahwa Tuhan sangat memperjuangkan kita. Dia mati di kayu salib, itu ada perjuangan yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena kita adalah orang yang diperjuangkan oleh Tuhan, orang yang diusahakan oleh Tuhan dengan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah usaha, itu adalah perjuangan Tuhan Yesus kepada kita agar supaya kita tahu kitanya akan diutus oleh Dia, dan yang lain juga merasa bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian mengapa Tuhan mau mengutus kita? Karena keselamatan dan firman untuk semua orang, dan bukan untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita merasa bahwa firman Tuhan itu hanya untuk saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mencintai saya, Tuhan memberi berkat kepada saya, maka itu hanya ditujukan kepada diri sendiri. Tapi kalau berbicara tentang firman Tuhan, itu harus secara holistik, harus secara menyeluruh, bahwa semuanya itu mendapat hak yang sama, mendapatkan berkat yang sama, ya. Lalu kemudian mengapa Tuhan itu mengutus kita? Karena kita adalah alat untuk mewartakan kabar baik. Nah, kita perlu sadari ini, bahwa kita ini adalah alat untuk memberitakan, untuk mewartakan kabar baik, ya, dimanapun kita berada. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadar, kita perlu tahu bahwa ternyata saya ini alatnya Tuhan, bukan alatnya si jahat. Kadang-kala kalau kita merasa bahwa kita alatnya si jahat, kita maunya melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini adalah alat Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang baik, yang mulia kepada Tuhan, yang tentu berkenan dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya percaya dan saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, sehingga Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita, bersyukur dan harapan ke depan, agar supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan berkat-berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, kemampuan menjadi milik bagian Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton video ini, dan selamat kita berjumpa kembali.